Selamat Hari Sumpah Pemuda. Pemirsa, pemuda berperan sebagai agen pemersatu bangsa. Nah, di era seperti saat ini, pemuda juga berperan menjaga keberagaman yang dimiliki Indonesia nih. Seperti gerakan yang dilakukan oleh Gracia Paramita, co-founder Indonesia Youth Diplomacy yang mengajak pemuda-pemudi Indonesia hidup berdampingan dengan keberagaman. Pemuda merupakan salah satu pilar penting bangsa. Bung Karno pernah berkata, "Beri aku 10 pemuda, maka akan aku guncangkan dunia." Ini merepresentasikan bahwa pemuda Indonesia merupakan agen perubahan. Semangat pemuda sebagai agen perubahan pun turut dijalankan Gracia Paramita bersama kawan-kawannya mendirikan Indonesia Youth Diplomacy atau IYD. IYD adalah sebuah organisasi pemuda yang mengajak masyarakat sadar akan isu-isu yang tengah terjadi baik di dalam maupun luar negeri. Salah satu gerakan yang dilakukan organisasi ini adalah mengenai keberagaman Indonesia baik dari segi suku, budaya maupun bahasa. Iya, pemirsa, untuk menjaga semangat Sumpah Pemuda dan bagaimana peran pemuda di era seperti saat ini. Kita sudah terhubung dengan co-founder Indonesia Youth Diplomacy atau IYD. Ada Mbak Gracia Paramita. Halo, selamat pagi Mbak Gracia. Hai. Halo, selamat pagi. Oke, Mbak Gracia, bisa diceritakan apa sih yang dikerjakan oleh IYD ini? Baik, jadi IYD berdiri sejak tanggal 23 Desember 2013. Yang paling unggul adalah kami mengirim delegasi Indonesia pada pertemuan Y20 Summit atau KTT Pemuda G20. Nah, karena di tahun ini 2022 Indonesia menjadi presidensi G20, maka IYD juga telah ditunjuk oleh pemerintah Indonesia sebagai tuan rumah KTT Pemuda G20. Selain itu kami juga ada program yang disebut Meet the Diplomats, jadi bagaimana berinteraksi antara pemuda-pemudi Indonesia dimanapun mereka berada dengan para diplomat, baik itu diplomat asing atau diplomat Indonesia di luar negeri, dan juga ada semacam training atau workshop diplomasi. Baik, keren banget ya. Jadi memang untuk mengumpulkan ide-ide diplomasi bukan hanya Indonesia tapi juga dengan bahkan diplomat luar juga ya, Mbak Gracia. Nah, ini inisiasinya dari mana sih Mbak Gracia? Jadi memang organisasi ini tidak lepas dari forum G20 itu sendiri. Y20 secara global itu sudah berdiri sejak tahun 2010, lalu Indonesia juga dipilih sebagai salah satu delegasinya. Nah, setelah itu mereka, para alumni ini di tahun 2010 membuat yang namanya G20 Youth Indonesia Organized Committee. Namanya memang panjang waktu itu karena pada dasarnya ini adalah perkumpulan alumni delegasi. Saya terpilih sebagai delegasi Y8 Summit di London 2013. Nah, setelah itu beberapa alumni bersama saya juga berdiskusi. Kayaknya ini agak sayang ya kalau hanya fokusnya ke G20 aja. Memang core kami atau CAS dari IYD adalah forum G20, tapi akhirnya kami menjangkau berbagai isu-isu global lainnya, dan visi misi kami pada dasarnya adalah mengekspos, memberdayakan pemuda-pemudi Indonesia untuk bersuara dan beraspirasi secara global maupun nasional. Sehingga para pemuda-pemudi Indonesia ini tidak hanya dibekali bagaimana mereka bernegosiasi atau berunding dengan berbagai negara anggota G20 atau negara-negara global lainnya, tapi juga punya keberanian. Makanya kami mengirim mereka setiap tahun dan puji Tuhan dipercaya oleh pemerintah Indonesia untuk menjadi semacam perwakilan resmi atau perwakilan untuk menyeleksi delegasi Indonesia di KTT Pemuda G20. Wah, seru banget ya. Bagaimana bisa menjadi bagian dari IYD ini sih, Mbak Gracia? Karena dari awal saya menjadi alumni, lalu juga memikirkan bagaimana waktu itu ya belum ada, maksudnya YouTube dan Instagram belum seheboh sekarang, jadi kami berpikir ini sudah saatnya gerakan pemuda-pemudi dari non-pemerintah yang punya pengalaman global atau berbagai jejaring-jejaring global itu bersatu. Makanya dari berbagai alumni ini
background-nya beda-beda, mulai dari ada akademisi, think tank, ada yang memang bekerja di PBB, ada yang menjadi pebisnis startup, sehingga masing-masing pasti memiliki modal yang menarik, mereka bisa berbagi jejaring, dan disitulah kami bisa bertukar ide maupun pengalaman bagaimana seorang generasi muda Indonesia bisa mendunia atau bisa mengglobal. Jadi yang kami lakukan nggak cuma mengirim mereka untuk dikenal di forum G20, tetapi juga berbagi pengalaman dan bekal semacam mentoring supaya anak muda Indonesia itu nggak kalah dengan generasi-generasi muda lainnya. Nah ini yang sebenarnya menjadi salah satu ciri khas kami juga, bahwa di dalam kepemimpinan IYD itu juga kami mementingkan diversity. Ada keberagaman latar belakang dari masing-masing anggota maupun partisipan yang dilibatkan. Kemudian di dalam kepemimpinan pun kami juga termasuk delegasi dilihat dari gender balance. Kami juga sangat menekankan bagaimana peran perempuan, bagaimana kesetaraan itu juga diutamakan sehingga tidak terkesan eksklusif atau hanya milik kaum tertentu, tapi juga kami berusaha menjalankan apa yang menjadi dorongan dari Presiden Joko Widodo, yaitu inklusivitas. Bagaimana IYD ini bisa semakin ke daerah, dikenal dan juga menjadi terbuka sehingga merangkul berbagai pihak. Baik. Nah, ini kalau kita lihat ya, saat ini situasi global dan juga nasional yang sangat beragam ya, dengan berbagai tantangan. Apa saja sih isu yang sedang diangkat oleh IYD ini? Oke, baik. Berkaitan dengan isu prioritas yang sudah digagas oleh Y20 Indonesia, karena kami kemarin bulan Juli sudah menyelenggarakan KTT Y20, di situ ada 4, yaitu ketenagakerjaan pemuda, transformasi digital, planet yang layak huni dan berkelanjutan, serta keberagaman dan inklusi. Dari 4 ini sebenarnya semuanya menjadi hal prioritas ya, sama-sama penting dan tantangannya besar. Karena kalau kita bicara ketenagakerjaan pemuda sejak pandemi COVID, justru generasi muda yang semakin terpuruk, apalagi yang bekerja di sektor informal. Sehingga kami juga menekankan bagaimana social safety net atau jaminan atau perlindungan sosial bagi para pekerja muda yang pekerjaannya informal, yang belum tentu mendapatkan asuransi misalnya. Kemudian di transformasi digital ini yang menurut saya paling berbahaya adalah disinformasi. Bagaimana anak muda sekarang sangat cakap terhadap media sosial, tapi kadangkala lupa atau belum tentu bisa bijak atau meningkatkan etikanya dalam bermedia sosial. Sehingga apa yang diterima, informasinya itu bisa langsung cepat-cepat ditangkap dan diterima atau dipercaya. Padahal kita perlu berpikir kritis atau berpikir ulang apakah informasi tersebut hoax atau sebenarnya memang valid. Nah, yang ketiga, kalau kita bicara perubahan iklim, kemudian krisis atau bencana-bencana yang saat ini terjadi, itu tidak lepas dari peran pemuda yang ingin menggetolkan ekonomi sirkular. Jadi ekonomi sirkular dan perlindungan sumber daya alam itu menjadi hal utama yang kami gagas, terutama dalam mencapai target emisi nol bersih di tahun 2050 atau 2060, dan mudah-mudahan di tahun 2030 SDGs juga menjadi target yang kita capai bersama. Terakhir, nah ini yang menjadi khasnya mengenai keberagaman inklusi dan berkaitan dengan momen Sumpah Pemuda, bahwa Indonesia sangat dikenal dengan keanekaragaman budaya, suku, agama. Dengan keragaman ini dan kita punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika, maka penting untuk mendorong gotong royong kebersamaan dari berbagai perbedaan tersebut. Sehingga kalau saya bisa rangkum adalah bagaimana generasi muda Indonesia itu merangkul perbedaan, merangkul keberagaman, dan mengesampingkan ego atau keunggulan dari masing-masing suku, masing-masing idealisme tertentu. Karena itulah semangat yang sudah diperjuangkan oleh Jong Java, Jong Celebes, Jong Ambon, berbagai kelompok pemuda saat itu di tahun 1928, sehingga menginspirasi kita untuk menyuarakan
akses pendidikan yang universal, industri kreatif atau ekonomi kreatif yang lebih inklusif, lalu juga keberagaman budaya kita yang ingin menjadi satu perekat atau menjadi alat perdamaian dunia, dan itulah yang kita usung pada saat KTT Y20 dan harapannya membuka kesempatan bagi negara-negara non-G20 lainnya untuk berpartisipasi. Baik, berarti memang khusus untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda ini yang paling menjadi catatan adalah keberagaman begitu ya. Mengingatkan bagi pemuda-pemudi Indonesia, kita kalau misalnya bersatu, kita bisa semakin bertumbuh gitu ya Mbak Gracia ya. Ya, setuju. Iya, sulit nggak sih untuk meningkatkan awareness muda-mudi Indonesia sekarang ini? Menurut Anda apa sih tantangannya? Sekarang saya mau mengutip dari bukunya Francis Fukuyama yang berjudul Identity di tahun 2018 dalam artian Politics of Dignity, bahwa semakin besar arus media sosial saat ini bagi generasi muda, itu juga semakin memperkuat keakuan atau mempromosikan dirinya melalui identitas-identitas tertentu. Nah, ketika banyak identitas yang beragam dan saling menonjol, maka disinilah muncul berbenturan bagaimana masing-masing ingin menjadi lebih baik, kemudian membanding-bandingkan, sehingga polarisasi atau peretakan dari masing-masing identitas itu terjadi. Nah, ini yang sebenarnya berusaha kami hindarkan, sehingga melalui program yang disebut Y20 Awards, di situ kami juga mencari dan menjaring proyek-proyek atau inisiatif anak muda yang memang menunjukkan adanya kesatuan dalam keragaman. Saya ingin cerita satu aja, misalkan ada satu pelajar putri yang namanya Gayatri. Beliau adalah ketua OSIS Muslim pertama di sekolah Katolik di Santa Regina Pacis, Solo, Surakarta. Dan ini satu hal yang fenomenal, menjadi sejarah baru karena mereka belum pernah ada pemimpin perempuan dari Muslim tapi di sekolah Katolik. Sehingga pada saat Lebaran, pada saat puasa, berbagai murid-murid yang ada di sekolah tersebut menghargai Gayatri yang sedang menjalankan ibadah puasa. Dan ketika pada saat Natal, maka Gayatri pun juga menyiapkan berbagai rangkaian kegiatan Natal, walaupun dia sebagai seorang Muslim. Nah, ini satu kolaborasi lintas agama dan budaya yang menunjukkan betapa indahnya keberagaman, bahwa inilah sejatinya kenyataan dari Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri. Karakter bangsa kita memang majemuk, banyak identitas, tapi tidak menghilangkan rasa kebersamaan bahwa kita satu bangsa, satu nusa, dan berbahasa Indonesia yang sama. Baik, itu dia ya kalau bisa saya simpulkan bahwa beragam itu indah, beragam itu kuat gitu ya Mbak Gracia ya. Iya. Ya baik, Mbak Gracia terima kasih telah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Sukses selalu untuk IYD-nya. Sama-sama, terima kasih.